Bersama saya telah hadir, ada yang bisa nebak? Beberapa bulan yang lalu juga meluncurkan AI website builder. Internet itu adalah satu the next big thing. Waktu itu tahun 2002. The next mencoba sendiri lama-lama ya nggak tidur. Iya, setuju. Ya itu konsekuensinya. Sebenarnya sama kita juga sebagai mahasiswa sebenarnya kita bersyukur ya Pak ada itu. Tapi kita mengeluhkan juga Pak, kayak aku baru bisa belajar pakai ini, tiba-tiba baru lagi. Iya. Halo teman-teman semua, selamat datang dan ketemu aku lagi di Disku Show. Dari diskusi Lahir solusi. Oke teman-teman, kali ini aku bawa topik yang sangat-sangat menarik. Karena di era transformasi digital nih, kehadiran website tuh telah menjadi kebutuhan penting bagi berbagai bisnis, instansi, dan organisasi. Apalagi website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga mendukung layanan, pemasaran komunikasi, serta pengelolaan data secara terintegrasi. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan mengunjungi Rumah Web nih, salah satu penyedia layanan hosting website dan cloud, dan solusi digital yang telah mendukung berbagai perusahaan, instansi, UMKM, lembaga pendidikan dalam membangun sistem berbasis web yang modern dan sesuai kebutuhan. Bersama saya telah hadir, ada yang bisa nebak? Oh, siapa? Oke, bersama saya sudah hadir Bapak Yusuf Nurrahman selaku CEO Rumah Web. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Oke, selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Sama berlama-lama kita kayaknya ngobrol ya sama Bapak ya. Mungkin Bapak bisa nyapa dulu teman-teman Disku Show, Pak. Halo teman-teman apa? Disku Show. Disco Show. Oke. Nah. Kali ini kita akan melahirkan solusi bersama Bapak Nurrahman nih. Oke Pak, langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama nih. Kita penasaran Pak. Mungkin bisa memperkenalkan Pak Rumah Web itu apa dan bagaimana sih Pak awal berdirinya serta visi apa sih yang sebenarnya pengen diwujudkan dari Rumah Web ini? Oke, Rumah Web itu sebetulnya adalah awalnya adalah perusahaan hosting. Hosting orang butuh domain, lalu kita juga punya layanan untuk pendaftaran domain. Kita ICANN Accredited Registrar, itu kita terakreditasi secara internasional. Lalu setelah itu kita merambah ke cloud dan layanan-layanan yang lain seperti email, SSL. Kemudian kami beberapa bulan yang lalu juga meluncurkan AI website builder. Itulah semuanya serba memang mendukung layanan web dan infrastruktur web. Oke. Kalau visinya sendiri Pak, sebenarnya tujuan Rumah Web itu apa sih Pak? Oke, visinya waktu itu simple ya, karena cuman saya mengira internet itu adalah satu the next big thing. Waktu itu tahun 2002. The next big thing itu internet menurut saya, dan ternyata itu benar. Gitu kan. Kita masuk ada di momen yang tepat, di mana waktu itu orang tidak tahu apa itu website, apa itu layanan hosting. Di situ kita masuk, bisa dibilang masuk yang generasi pertama di Indonesia lah. Gitu. Berarti dari tahun berapa tadi Pak kalau boleh tahu Rumah Web berdiri itu? 2002. 2002, teman-teman aku belum lahir. Rumah Web sudah tua ada. ya. Iya. Oke, jadi itu ya cukup simpel ya Pak untuk visi misinya. Ya. Oke. Itu teman-teman dari wadah pertama di Indonesia Pak. Ya, among the first generation lah. Waktu itu ada banyak, bukan banyak sih, ada beberapa pemain lain. Gitu. Tapi kita ada di rangkaiannya mereka, bahkan yang mereka sekarang sudah tidak ada lagi namanya, kami tetap masih ada. Boleh tepuk tangan dong teman-teman ini. Oke, ini pertanyaan kedua nih, mohon maaf agak template ya, karena ini menyangkut teknis banget nih Pak. Nah, Rumah Web nih Pak kan telah hadir melayani berbagai perusahaan tadi yang Bapak sudah jelaskan nih, instansi, UMKM hingga lembaga pendidikan. Selain website perusahaan, solusi digital apa saja Pak yang dikembangkan seperti sistem informasi, portal akademik, e-commerce, atau aplikasi berbagai web lainnya? Mungkin bisa disertai contoh implementasinya Pak dalam proses pengembangan tersebut, sama bagaimana Rumah Web memastikan si kualitas websitenya itu baik dari sisi keamanan, performa maupun stabilitasnya yang digunakan. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Kami ini bukan tukang jahit. Iya. Ya, kami tidak membuat apapun. Yang membuat adalah pelanggan kami. Apa yang kita provide adalah layanan hosting, di mana pelanggan bisa
mendevelop webnya, lalu menitipkan datanya di server-server rumah web. Oke. Itu satu koreksi besar. Eh, jadi kalau soal memastikan kualitas tadi, kalau kualitas aplikasi, kualitas website dan yang lain-lain, ya itu menjadi domainnya pelanggan sebetulnya, menjadi urusannya pelanggan lah. Tapi dari sisi kami tentu saja memastikan bahwa satu datanya tetap aman berada di server kami. Terus yang kedua webnya atau aplikasinya selalu bisa diakses. Ini yang namanya uptime. Gitu. Lalu paling berikutnya ya kami ini yang menjadi nilai keunggulan kami dibandingkan yang lain adalah ketika ada kesulitan apapun, nah teman-teman di rumah web itu kita selalu ready 24 jam untuk bantuin pelanggan. Gitu. Makanya kalau kantor rumah web selalu ada orang. Dan kami mengistilahkannya rumah web itu teman-teman yang membantu pelanggan itu sebetulnya orang rumah. Kenapa? Karena selalu ada Di di rumah. ya gitu. Oke, berarti nggak usah khawatir ya Pak. Kalau Ya, kalau sistem aku error nih jam 2 malam udah ready. anytime. Ready time. Ya, anytime. Luar biasa ya. Nah ini Pak, di samping itu kan sekarang AI ini lagi naik-naiknya ya Pak. Gimana sih Pak rumah web ini memanfaatkan teknologi tersebut? Oke, setelah internet, saya merasa bahwa the next big thing adalah AI gitu. Nah, AI sendiri masih menurut saya masih terus-menerus berevolusi ya, belum menemukan format yang tepat karena pemanfaatannya bisa sangat luas. Kalau di rumah web sendiri sih sekarang teman-teman yang di marketing, yang ya di sampel di marketing lah, saya meminta mereka untuk mulai menggunakan AI. Awalnya pasti ada ketidakpercayaan, bilang AI-nya bodoh lah dan segala macam. Padahal saya percaya bahwa AI tidak sebodoh itu. Yang bodoh adalah manusia yang ada di belakang AI-nya. Dan ternyata benar. Jadi begitu saya meminta mereka untuk oke, stop membuat image dengan aplikasi kayak Adobe atau apapun itu, pakai AI, lakukan minor correction di Adobe, ya akhirnya mereka terbiasa dan mulai ngerti itu AI itu seperti apa. Nah di salah satu di rumah web kalau di sisi marketing itu. Lalu yang kedua di teman-teman developer. Developer di rumah web memang bukan untuk mendevelop aplikasi dari luar, tapi mendevelop sistem internal kita sendiri. Sama, jadi ada kejengahan teman-teman developer untuk masuk ke AI. Tapi saya minta mulai dari CIO-nya, Pak Hisam yang kemarin di Amikom juga itu. Nah, itu Sam, bisa nggak kamu nggak usah coding, tapi full minta AI, bahkan untuk mengkoreksi itu. Akhirnya itu dilakukan, jadi dia bisa cerita, karena dia experience untuk ke staff-staffnya, supaya bagaimana sih memanfaatkan AI itu. Gitu. Jadi kuncinya memang kita harus experience itu. Lalu yang saya pegang sendiri, yang saya kembangkan sendiri adalah bantuin teman-teman customer support, namanya AI Copilot. Copilot ini kalau di konsepnya adalah mereka AI ini membantu teman-teman technical support, sales dan yang lain-lain untuk menjawab pertanyaan pelanggan lewat live chat. Jadi kita tetap ada di belakang AI-nya. AI hanya membantu untuk drafting aja. Itu kenapa kalau di rumah web bahasa kita ngobrol masih tetap bahasa sehari-hari karena AI-nya hanya membantu beberapa poin misalkan cara upload dan segala macam itu kalau diketik kan lama banget tuh. Nah, itu udah itu AI yang menjawab. Tapi selamat pagi, ada yang ada hal lain yang bisa ditanyakan lalu mengarahkan ke pertanyaan yang lain itu memang masih manusia, masih manusia. Kita nggak mau kehilangan sentuhan manusia di sisi pelayanan pelanggan itu. Gitu. Oke, wah menarik ya. Itu yang masih saya kerjakan sebagai personal project saya di rumah web untuk pemanfaatan AI. Oke, berarti tetap balance ya Pak antara manusia sama AI tadi. Lama-lama enggak juga sih. Enggak juga. Jadi kita ada rate-nya itu berapa persen yang diketik AI, berapa persen yang diketik manusia.
mulai turun tuh yang diketik manusia. Iya, Benar. karena teman-teman mulai jadi gak males tuh. Iya, Karena benar. mengandalkan jawaban dari AI. Kalau ada yang simpel kenapa yang sulit gitu ya Pak? Ya, Betul, betul. itu Gen Z banget sih. Oke, ini Pak, kan banyak nih sekarang tuh apalagi di kampus ungu kita tercinta ini orang-orang yang pengen jadi web developer gitu Pak. Apa aja sih Pak sebagai seorang web developer itu yang harus dipunyai di dirinya kayak gitu sehingga tuh kita bisa masuk ke industri kayak gitu. Ini saya lihat di TikTok, lihat di channel-channel Instagram tuh banyak banget yang orang-orang yang ada di tadinya programmer lalu dia memutuskan untuk berhenti lalu bertani. Mm-mm. Karena mungkin saya melihatnya ada satu hal yang sulit untuk di-handle oleh semua orang yang ada di bidang itu. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Apalagi ada AI. Ini luar biasa menurut saya. Kecepatannya, eh, kalau dulu ada internet itu pertumbuhan bisnis bisa eksponensial, ini eksponensialnya lebih tinggi lagi. Eh, Perkembangannya cepat, ancamannya juga jadi banyak. Ancaman programmer di layoff, Iya ya benar kan? benar 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 Pak. Itu Setuju. untuk teman-teman. Yang kedua, ancaman keamanan itu jauh lebih frekuensinya sekarang jauh lebih tinggi setelah ada AI dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tipsnya untuk teman-teman programmer, nah ini yang eh, apa apa ya istilahnya harus dipunyai adalah rasa lapar menurut saya. Eh, itu ngambil dari quotes-nya Steve Jobs. Nice. Stay Gimana tuh Pak? stay foolish, stay hungry. Jadi tetaplah merasa bodoh dan tetaplah merasa lapar. Disitulah orang menjadi punya prinsip uh, long life learner gitu. Jadi memang kalau di teknologi apalagi itu kita nggak akan pernah bisa berhenti untuk belajar. Benar sih, karena kita meleng sedikit aja tuh tiba-tiba udah muncul platform baru, Bener, muncul ini, muncul ya. itu gitu Saya Pak. ngikutin AI ini hari ini keluar fitur ini, besok sudah bisa capable untuk melakukan ini itu. Betul. Saya mesti mencoba sendiri lama-lama ya nggak tidur. Iya, setuju Ya, sih. ya itu konsekuensinya sih. Benar-benar. Karena kita juga sebagai mahasiswa sebenarnya kita bersyukur ya Pak ada itu. Tapi kita mengeluhkan juga Pak. Kayak aku baru bisa belajar pakai ini, tiba-tiba baru lagi, tiba-tiba baru lagi. Ya. Iya, sampai akhirnya sudah. Tapi mau nggak mau harus diikutin sih. Iya, Ya. betul Pak. Kalau nggak ngikutin ya gini deh. Orang tidak akan bisa digantikan oleh AI. Betul. Tapi orang bisa digantikan oleh orang yang jago pakai AI. Nah, Oke, itu betul. kuncinya di situ tuh. Itu nanti dikasih quote di Oh, itu bawah quote-nya ya. orang lain sih. By Rumah Web itu. Enggak, itu quote-nya orang lain yang saya kutip. Itu kalau nggak salah Harvard atau MIT salah satu profesornya di sana yang ngomong itu. Dan saya merasa ini benar juga. Tuh, teman-teman. Jadi kita harus selalu lapar kalau kata Bapak CEO kita gitu. Jadi jangan mudah puas gitu. Satu lagi tuh. Lapar, merasa bodoh. Lalu yang satu lagi adalah, bentar, malah aku lupa. Punya cara berpikir yang holistik. Gitu. Biasanya teman-teman developer itu kan dia melakukan apa yang dilakukan oleh diminta oleh seseorang gitu ya. Kamu harus menyelesaikan ini gitu. Tapi kalau punya pemikiran yang holistik, dia lebih punya visi untuk kemudian mengembangkan itu sendiri. Oh ini lebih bagus kalau begini, lebih bagus kalau begini dan seterusnya. Okay. Itu satu hal yang enggak, ya mungkin AI belum sampai ke situ. Makanya kalau kita lihat tuh di Palantir, Palantir itu salah satu perusahaan teknologi yang cukup berpengaruh di dunia ya. Dia tidak mau, bukan tidak mau, dia punya jalur perekrutan yang merekrut orang dengan tipikal otak ADHD.
bukan orang yang berpikir linear. Karena cara berpikir linear itu udah dipunyain oleh AI. Tapi cara berpikir orang ADHD yang dia impulsif, bukan impulsifnya ya, tapi melihat sesuatu dengan cara berbeda. Nah itu penting banget di era AI ini. Iya sih, iya benar Pak. Sebenarnya pengen ngulik panjang karena keterbatasan durasi teman-teman. Next question ya. Ini sebagai penutup nih Pak. Apa sih Pak visi rumah web ke depan dan apa pesan Bapak bagi mahasiswa tuh untuk apa ya di bidang pengembangan web dan teknologi informasi tadi Pak? Visi rumah web ke depan sih masih sama ya. Kita pengen jadi provider yang menyediakan infrastruktur pengembangan website dan sistem informasi yang reliable, aman, dan tentu saja punya support yang bisa diandalkan. Nah, untuk teman-teman sendiri paling tadi itu sih ya punya itu sama tadi kan kita sempat cerita kalau saya nggak kuliah gitu ya. Percayalah bahwa kuliah itu memperbesar peluang teman-teman mahasiswa untuk sukses apa hidup enak ya. Ya dua-duanya lah. Nyaman ya ya, hidup Pak. nyaman ya. Memang bukan jaminan, tapi sekali lagi itu memperbesar peluang. Oke, itu teman-teman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Nanti tiba-tiba kita nggak usah skripsi yuk, kata Pak Yusuf nggak usah skripsi kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Yusuf atas waktunya dan pengalamannya berbagai wawasan yang telah dibagikan luar biasa Pak. Kita dapat insight baru. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah website itu bukan sekedar tampilan digital ya Pak, tetapi merupakan fondasi penting dalam transformasi bisnis, pelayanan hingga perkembangan inovasi di era digital. Nah, rumah web ini menunjukkan bagaimana kolaborasi nih antara teknologi, kreativitas, dan kebutuhan pengguna dan menghasilkan solusi digital yang memberikan dampak nyata bagi sektor perusahaan seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai rumah web, membutuhkan pengembangan website atau ingin berkonsultasi mengenai digital, silakan menghubungi rumah web langsung ya Pak. Alamatnya ada di mana Pak? www.rumahweb.com. Yes, di situ Pak. Alamatnya bisa ada di situ. Jadi bisa dilihat situ. Iya, dan juga jangan lupa follow Instagram di rumah web. Nanti kita tampilkan di sini ya teman-teman. Oke, kita tagline dulu sebelum kita tutup ya Pak. Mungkin Bapak CEO kita, Pak Yusuf mau ikut begini Pak? Oke, kalau kita bilang diskusi, dari diskusi lahir solusi. Oke, sama-sama ya teman-teman ya. Diskusi, dari diskusi lahir solusi. Oke.